Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian baik-baik saja ya. Hari ini bertemu dengan Bu Yesi, kita akan belajar matematika kelas 5 semester 2, materi diagram batang. Sebelum mengawali pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Ya. Doa selesai, kita akan belajar tentang menyajikan data dengan diagram batang. Nah, tujuan pembelajaran kali ini nanti kita bisa membuat ya atau menggambar diagram batang sesuai dengan data yang disediakan. Yang pertama, ada Dayu mencatat profesi semua orang tua di kelas 5 SD Nusantara 1. Setelah menanya satu persatu, diperoleh data profesi orang tua siswa kelas 5 SD Nusantara 1 adalah sebagai berikut. Pegawai negeri sipil atau PNS sebanyak 8 orang, TNI sebanyak 5 orang, petani sebanyak 12 orang, guru sebanyak 3 orang, wira swasta sebanyak 2 orang. Nah, setelah diketahui data ini, kemudian ini gambar diagram batangnya. PNS ada 8 ya. Diagram batang menggunakan batang ya atau balok ya di sini ya. Nah, di sini ada garis mendatar, kemudian ada garis tegak lurus. Garis mendatar berisikan nama-nama profesi orang tua. Kemudian garis tegak lurus berisi banyak orang tua siswa. Banyak orang tua siswanya itu ada berapa ya. Kemudian di sini PNS, kita bisa melihat PNS ya. Jadi membuat balok atau kotak itu sampai angka 8 karena di sini ada 8 ya. Kemudian TNI ini juga sampai angka 5 karena ada 5. Kemudian petani buatnya sampai 12 karena ada 12. Kemudian guru ada 3 dan wira swasta ada 2. Bagaimana anak-anak? Paham sampai di sini? Kita lanjut ya. Kita lanjut. Contoh tabel berikut adalah data nilai ulangan matematika siswa kelas 6. Nilai 4 ada 2 siswa, nilai 5 ada 6 siswa, nilai 6 ada 9 siswa, nilai 7 ada 8 siswa, nilai 8 ada 5 siswa, nilai 9 ada 4 siswa, nilai 10 ada 2 siswa. Buatlah diagram batang dari data di atas. Nah, di sini ya ada garis horizontal atau garis mendatar, kemudian ada garis vertikal. Garis horizontal ini terdiri dari nilai siswa, ada yang 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kalau dalam angka ini lebih baik yang di sini yang paling rendah ya, kemudian ke kanan semakin meninggi. Nah, untuk banyak siswa itu juga di sini 0, kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Karena di sini maksimal ada 9, jadi tambahi 1 pun tidak apa-apa. Nah, ini nilai 4 ada 2, ya. Nilai 5 ada 6, nilai 6 ada 9, nilai 7 ada 8, nilai 8 ada 5, nilai 9 ada 4, kemudian nilai 10 ada 2 siswa. Bagaimana anak-anak? Bisa dimengerti sampai di sini? Ya, kalau sudah bisa, kita lanjutkan lagi. Oh ya, bagaimana kalau misalnya di sini banyak siswanya itu ada 40-an, ada 50 gitu. Nah, kalau seperti itu kita bisa menggunakan kelipatannya. Misalnya 5, 10, 15, kemudian 20, kemudian 25, 30, 35, 40, 45, 50. Misalnya seperti itu. Atau mau kelipatan 2 juga boleh ya.
Jadi tidak harus urut 1 sampai 50 gitu. Kan banyak ya, nanti mosok garisnya sampai sana atas kan enggak. Ya kan? Jadi bisa pakai kelipatannya. Kalau di sini harus jelas karena di sini nilainya ya. Nilai 4 berapa, atau kalau misal profesi seperti tadi di sini profesinya apa gitu. Jadi jelas. Nah, berdasarkan diagram di atas dapat diperoleh hasil berikut. Nah, ini siswa yang mendapat nilai 4 ada 2 anak, siswa yang mendapat nilai 5 ada 6 anak, siswa yang mendapat nilai 6 ada 9 anak, siswa yang mendapat nilai 7 ada 8 anak, siswa yang mendapat nilai 8 ada 5 anak, siswa yang mendapat nilai 9 ada 4 anak, siswa yang mendapat nilai 10 ada 2 anak. Kemudian lanjut contoh yang kedua. Selanjutnya perhatikan tabel yang menyajikan data suhu terendah dan suhu tertinggi dari beberapa kota berikut. Kota A, B, C, D, sampai E. Di sini ada suhu minimum atau suhu terendah, kemudian ada suhu maksimum atau suhu tertinggi. Contoh saja di sini ada kota A, suhu terendahnya 15 derajat Celcius, kemudian suhu tertingginya 30 derajat Celcius. Nah, dalam membuat diagram batangnya bisa sekaligus ya, bisa sekaligus data tertinggi dan data terendah. Untuk membedakannya apa? Yang membedakan adalah warnanya. Untuk yang data tertinggi menggunakan warna hijau, kemudian yang data terendah menggunakan warna biru. Ya, jadi kita bisa terlihat di sini ya, untuk kota A, data tertinggi, suhu tertingginya 30 derajat Celcius, suhu terendahnya 15 derajat Celcius. Kota B, suhu tertingginya ada 35 derajat Celcius, suhu terendahnya ada 20 derajat Celcius. Kemudian kota C ada 30 derajat Celcius suhu tertingginya, terendahnya ada 15 derajat Celcius. Kemudian kota D ada 35 derajat Celcius ya. Kemudian terendahnya ada 20 derajat Celcius dan sama dengan kota E. Terendahnya ada 20 derajat Celcius dan tertingginya ada 35 derajat Celcius. Paham ya anak-anak ya? Nah, di sini berdasarkan gambar di atas, ini tadi ya, sudah Bu Guru bacakan. Bisa dilihat. Nah, sekarang ada 4 soal, silakan kalian buat ya. Soal yang pertama, ini menjawab pertanyaan saja, tidak usah membuat diagram ya, karena diagram sudah disediakan. Silakan kalian tulis soalnya, kemudian jawab langsung di sampingnya. Ya. Kemudian ini soalnya, perhatikan diagram batang di samping, data golongan darah siswa SD Nusantara 3. Pertanyaan, A, berapa siswa yang memiliki golongan darah A? B, berapa siswa yang memiliki golongan darah B? C, berapa siswa yang memiliki golongan darah AB? D, berapa siswa yang memiliki golongan darah O? E, golongan darah yang banyak dimiliki siswa. Di sini sudah terlihat ya. Kemudian berapa banyak siswa yang ada pada diagram batang di atas, semuanya dijumlahkan. Ya. Selanjutnya nomor 2, ada 10 pertanyaan. Perhatikan gambar diagram batang berikut. Pertanyaannya, berapa siswa yang mendapat nilai 60? Kemudian berapa siswa yang mendapat nilai 70 dan selanjutnya. Nomor 3. Nah, kita lanjut ke nomor 3. Lani mencatat warna kesukaan siswa kelas 5 SD Nusantara 1 diperoleh data sebagai berikut. Ini ya, datanya. Nah, silakan kalian buat diagram batang. Ini datanya, silakan kalian buat diagram batangnya. Untuk mendatarnya warna, kemudian tegak lurusnya banyak siswa. Ya, sudah dimengerti ya? Sudah bisa ya? Kemudian nomor 4, Penny mencatat olahraga kesukaan siswa kelas 5 SD Nusantara 1. Hasil yang diperoleh dicatat ini. Kemudian kalian buat diagram batang dari data di samping ya. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Cukup sekian dari Bu Guru. Silakan kalian tulis di buku tulis matematika masing-masing ya. Jangan lupa ditulis soalnya.
Untuk yang tadi sudah berangkat, tidak usah ya. Tidak usah karena di sini sudah. Ya, terima kasih anak-anak. Cukup sekian dari Bu Guru. Semangat belajar walau di rumah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.